Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ilmu pengetahuan alam, khususnya tentang sistem pernafasan dan peredaran darah pada makhluk hidup. Dosen pengampu saya yaitu Dr. Sri Sulistyorini, Magister Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Erlita Viana, NIM 14014211052, Rombel B, jurusan PGSD, Universitas Negeri Semarang. Sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah manusia terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Manusia memiliki banyak sistem di dalam tubuhnya, mulai dari sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem gerak, dan sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia terdiri dari peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar adalah sistem peredaran darah yang memompa darah ke seluruh tubuh dari bilik kiri jantung. Sedangkan peredaran darah kecil adalah sistem peredaran darah yang mengalirkan darah ke paru-paru dari bilik kanan jantung. 1. Peredaran darah besar. Peredaran darah besar dikenal juga dengan nama peredaran darah sistemik. Sistem peredaran darah besar bermula ketika bilik kiri jantung memompa darah yang mengandung oksigen dan nutrisi melalui aorta atau arteri utama ke seluruh tubuh. Jika kadar oksigen dalam darah sudah rendah atau hanya tersisa karbon dioksida, maka darah akan terkumpul di pembuluh darah, kemudian masuk ke serambi kanan jantung dan masuk ke bilik kanan jantung. Pada sistem peredaran darah besar ada dua pembuluh darah yang bekerja. Pertama, vena cava superior yang bertugas membawa darah dari kepala dan lengan menuju jantung. Kedua, vena cava inferior yang membawa darah dari perut dan kaki menuju jantung. Jadi peredaran darah besar berfungsi memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Yang kedua, peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil sering juga disebut dengan peredaran darah pulmonal. Sistem peredaran darah kecil bermula saat darah di bilik kanan jantung yang rendah oksigen dipompa oleh arteri pulmonalis menuju paru-paru. Arteri pulmonalis adalah pembuluh darah yang bertugas membawa darah ke paru-paru. Pada sistem peredaran darah kecil ini, karbon dioksida yang ada dalam darah dilepaskan ke saluran paru dan akan keluar saat kita membuang nafas. Saat mengeluarkan karbon dioksida, kita akan menghirup oksigen baru yang akan masuk ke aliran darah, kemudian mengalir melalui vena paru-paru dan serambi kiri jantung menuju bilik kiri jantung, dan memulai kembali sistem peredaran darah besar. Jadi peredaran darah kecil berfungsi mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Terdapat tiga jenis pembuluh darah, yaitu arteri, kapiler, dan vena. Mereka membentuk sistem tertutup berbentuk tabung yang membawa darah dari jantung ke sel-sel tubuh dan kembali lagi ke jantung. Tabel 1 menunjukkan perbandingan di antara pembuluh darah, yaitu tipe pembuluh darah vena, fungsi membawa darah dari kapiler di seluruh tubuh ke jantung. Struktur dinding tipis, banyak terdapat katup mencegah darah kembali. Tipe pembuluh darah arteri, fungsi membawa darah dari jantung ke kapiler di seluruh tubuh. Struktur dinding tebal untuk menahan tekanan darah. Tipe pembuluh darah kapiler, fungsi pertukaran materi antara pembuluh darah dan jaringan. Struktur ukuran kecil atau mikroskopis, tersusun dari satu lapisan endotelium. Sistem peredaran darah pada hewan. Sistem peredaran darah pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah terbuka memiliki ciri-ciri, yaitu tekanan darah yang dihasilkan cukup rendah, aliran darahnya lebih lambat. Contoh, udang, serangga atau belalang, moluska atau siput. Selanjutnya, ciri-ciri sistem peredaran darah tertutup yaitu jantung memompa darah terus-menerus, tekanan dalam pembuluh stabil, aliran darahnya lebih cepat. Contoh, katak, ikan, reptil, dan burung. Yang pertama yaitu serangga. Sistem peredaran darah serangga merupakan sistem peredaran darah terbuka. Organ peredaran darah serangga adalah jantung dan pembuluh arteri.
Terdapat sistem peredaran darah serangga, yaitu dimulai dari jantung menuju ke pembuluh arteri, lalu ke rongga tubuh, lalu kembali lagi ke jantung, dan diteruskan ke jaringan tubuh. Yang kedua yaitu burung. Sistem peredaran darah pada burung merupakan sistem peredaran darah tertutup. Jantung burung terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Sistem peredaran darah burung dimulai dari serambi kiri jantung, bilik kiri jantung, pembuluh nadi, seluruh tubuh, pembuluh balik, serambi kanan, bilik kanan, nadi paru-paru, paru-paru, pembuluh balik, dan ke serambi kiri jantung. Hubungan sistem respirasi, sistem pencernaan, dan sistem peredaran darah. Hubungan ketiga sistem ini dalam tubuh manusia sangatlah erat. Sistem pernafasan adalah proses pertukaran oksigen dengan karbon dioksida, dan oksigen yang dibutuhkan tubuh akan diangkut oleh darah dan dipompa ke seluruh tubuh oleh jantung. Proses ini disebut dengan sistem peredaran darah. Sedangkan sistem pencernaan adalah proses mencerna makanan yang dimakan. Makanan yang dimakan akan diserap nutrisinya yang akan diperlukan tubuh, dan nutrisi makanan tersebut juga diangkut oleh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh oleh sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah berfungsi mengedarkan oksigen dan nutrisi ke sel dan jaringan, sehingga dapat disimpulkan sistem peredaran darah akan mengedarkan oksigen dari sistem pernafasan dan nutrisi ataupun glukosa dari makanan yang dicerna pada sistem pencernaan. Sistem pernafasan pada hewan katak. Katak salah satu hewan amfibi yang memiliki 4 pernafasan. Hal inilah yang membuat katak berbeda dan unik dibanding hewan amfibi lainnya. Berikut ini penjelasan 4 pernafasan pada katak. Yang pertama yaitu kulit. Salah satu alat pernapasan katak adalah melalui kulit. Katak memiliki permukaan kulit yang lembab sehingga terdapat kelenjar pada bagian permukaannya. Hal ini disebabkan karena adanya hasil modifikasi insang yang digunakan katak saat menjadi berudu. Kulit katak memiliki pembuluh darah sehingga udara bisa langsung masuk dan dimanfaatkan oleh pembuluh darah. Yang kedua yaitu paru-paru. Katak merupakan hewan amfibi yang juga dapat bernafas melalui paru-paru. Bentuknya berupa lipatan alveoli yang berfungsi sebagai alat pernafasan pada katak. Paru-paru dan kulit merupakan alat pernafasan utama bagi katak. Yang ketiga yaitu insang. Seperti yang kita tahu bahwa insang merupakan alat pernafasan ikan di dalam air. Namun ternyata katak juga bisa bernafas melalui insang. Insang pada katak muncul saat fase menjadi berudu, sehingga saat menetas, insang menjadi alat bantu pernafasan pada katak. Bentuk insang juga akan berubah saat katak mengalami metamorfosis berubah menjadi dewasa. Yang keempat yaitu mulut. Hal yang unik pada katak adalah bisa bernafas melalui mulut. Mulut katak berfungsi sebagai jalan keluar masuk udara yang bergerak sehingga katak bisa bernafas. Mengapa katak bisa bernafas melalui mulut? Ternyata karena paru-paru berada di dekat mulut sehingga katak bergerak saat bernafas. Benarkah manusia bernafas hanya menggunakan satu lubang hidung? Dr. Michael Beniger, dokter kepala klinik dan lahir di klinik Cleveland mengatakan, ketika manusia bernafas, sekitar 75% dari pernafasan berasal dari satu lubang hidung, sedangkan 25% sisanya dilakukan melalui lubang hidung yang lain. Hal ini disebut dengan nasal cycle atau siklus hidung. Meski sering tidak disadari, selama siklus hidung berlangsung, salah satu lubang hidung akan tersumbat dan akhirnya hanya sedikit berkontribusi dalam aliran udara pernafasan. Sementara, lubang hidung sebelahnya menjadi tidak tersumbat dan memberikan lebih banyak aliran udara untuk bernafas. Menurut studi tahun 2016 yang telah terbit di jurnal PLOS ONE, rata-rata pora penyumbatan hidung ini berubah setiap 2 jam sekali. Beniger menambahkan bahwa tidak ada yang yakin apa penyebab siklus hidung terjadi. Namun terdapat salah satu teori yang banyak dipercayai, yaitu tujuannya untuk menjaga kelembapan lubang hidung. Saya Dela Rita Piana, pamit undur diri.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.